Alkisah ada seorang pria, sebut saja namanya Justin. Dia salah seorang yang ambisius namun juga emosional. Berkat kerja kerasnya, dia berhasil menggapai pencapaian-pencapaian gemilang, dan selama perjalanan hidupnya, Justin dipenuhi oleh prestasi-prestasi yang tidak banyak orang bisa memperolehnya. Di usianya yang masih 30 tahun, dia sudah menjadi CEO di salah satu perusahaan ternama. Karena setiap kerja kerasnya membuahkan hasil yang memuaskan, dia menganggap dirinya sebagai manusia yang superior. Seakan apa yang Justin lakukan dan pikirkan adalah hal yang benar. Tentu dia pernah gagal dalam suatu hal dan mungkin bisa dikatakan sering, namun dia lebih memilih membutakan matanya terhadap kegagalan. Dia menganggap kegagalan adalah sebuah proses yang sempurna, dan dari pemikiran tersebut Justin selalu berkembang semakin luar biasa. Setiap kegagalan dan kesalahan yang dia lakukan selalu Justin anggap sebagai proses yang bisa dimaklumi. Tapi berbeda cerita ketika orang lain yang melakukannya. Alih-alih memakluminya, Justin malah menganggap itu adalah sebuah kebodohan dan kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Seiring kepopuleran dan statusnya yang tinggi, hal tersebut memicu sedikit kesombongan dalam diri Justin. Dan dalam pikirannya yang tidak terucap, Justin mengatakan bahwa dialah manusia yang paling pintar, paling sukses, paling benar, dan paling sempurna. Hingga hal tersebut menyebabkan sebuah perubahan di hidupnya. Teman-temannya perlahan menjauhi Justin. Istrinya yang sering kesepian karena ditinggal bekerja mulai berani mengatakan bahwa Justin adalah orang yang egois, orang yang tidak punya waktu untuk keluarganya. Setiap kata yang tidak menyenangkan baik dari temannya ataupun istrinya membuat Justin sedikit demi sedikit mulai tertekan. Sifat bawaan Justin yang sangat emosional atau baperan membuatnya gelisah setiap waktu. Dan itu diperparah ketika dia mendengar beberapa karyawannya berbicara buruk di belakang Justin. Di balik ketenaran dan statusnya yang tinggi, ternyata Justin hanyalah bahan lelucon bagi karyawannya. Justin sama sekali tidak memiliki reputasi yang baik di perusahaannya sendiri. Para karyawan hanya menghormati Justin saat mereka berada di hadapannya. Sedang di belakang, ya kalian tahu sendirilah. Hal tersebut membuat Justin merasakan kecemasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan pada akhirnya, di suatu malam yang sepi, Justin merenungkan perkataan teman-temannya tentang dirinya. Dia mulai menyadari bahwa semakin lama, semakin banyak orang yang tidak menyukainya. Justin yang awalnya menganggap dirinya adalah orang yang superior, sejak malam itu berubah pikiran dan menganggap dirinya adalah seseorang yang paling tersakiti, dijauhi teman-temannya, dibenci, dan hanya dijadikan sebagai objek komedi. Dan lambat laun kecemasan serta tekanan tersebut mempengaruhi kinerja Justin. Dia tidak bisa fokus bekerja dan performanya menjadi sangat buruk. Masalah sosial yang belum selesai diperparah dengan masalah kantor. Justin pun stres dan menjadi manusia paling sial di dunia. Justin yang superior sudah tidak ada lagi, dan kini ia adalah manusia yang paling tersakiti, paling dibenci, dan paling sial. Namun itu semua berubah lagi ketika Justin bertemu dengan pria gila yang sedang makan di pinggir jalan. Awalnya Justin sempat mengabaikan pria gila tersebut, tapi entah alasannya mengapa Justin menghampirinya dan menanyakan beberapa hal kepada pria gila itu. Mendengar jawaban si pria gila, Justin sempat terdiam dan seakan menemukan hal baru yang luar biasa. Setelah pembicaraan yang tidak begitu lama, Justin pun pergi dan meninggalkannya. Singkat cerita, pertemuan dengan pria gila yang tidak terencanakan sebelumnya membuat Justin berubah total. Pria gila membuat Justin tidak lagi overthink dengan segala hal yang ia temui. Kinerjanya membaik, bahkan lebih baik dari sebelumnya ketika ia masih ambisius. Dia tidak pernah tertekan lagi dengan segala hal yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Pria gila itu benar-benar merubah Justin, dan perlahan perubahan sifatnya membuat orang-orang memperlakukan Justin dengan sangat baik, bahkan benar-benar menghormatinya, baik di depan maupun di belakangnya. Pria gila membuat Justin tidak lagi menjadi manusia yang superior ataupun manusia paling sengsara di dunia. Lalu apa yang sebenarnya pria gila katakan kepada Justin? Ketika Justin menghampiri si pria gila kemudian duduk di sebelahnya, Justin bertanya, "Pak, gak malu makan di sini? Banyak orang merhatiin loh." Bukannya menjawab pertanyaan si Justin, si pria gila malah asik dengan makanannya. Baru setelah makanannya ia habiskan, si pria gila berkata, "Biasa, Mas." Mendengar jawaban si pria gila tersebut, Justin sempat terdiam sejenak. "Biasa? Iya, biasa. Dan Masnya gak malu duduk sama saya?" Masih kepikiran dengan jawaban si pria gila tadi, tanpa sadar Justin berkata, "Biasa, Pak." Setelah itu, Justin pun tersenyum tipis lalu pergi. Seperti yang kita tahu bahwa banyak dari kita memiliki salah satu sifat Justin, yaitu merasa paling hebat dan merasa paling tidak berdaya. Dan itu memang normal. Dunia yang seperti roda berputar terkadang membuat kita berada di atas dan juga berada di bawah.
Nah, kondisi yang seperti itu seringkali membuat kita terjebak ke dalam perasaan superior ataupun inferior. Seperti Justin ketika ia hidup dengan ribuan prestasinya, dan ketika dia sedang berada di atas, dia merasa bahwa dialah manusia yang sempurna, manusia paling hebat dan istimewa. Namun ketika orang-orang terdekatnya mulai menjauhinya, perasaan Justin berubah 180 derajat, berubah dari yang superior menjadi inferior, dari yang paling istimewa menjadi yang paling tidak ada harganya. Nah, makanya untuk menanggapi hal tersebut, kita perlu punya perasaan yang biasa. Saat di atas kita biasa, saat di bawah pun kita juga biasa. Dan inilah seni biasa-biasa saja. Intinya jalani semua hal di dunia ini dengan perasaan biasa-biasa saja. Ketika kita berada di posisi atas, kita tidak akan sombong dan tidak menganggap diri kita sebagai makhluk yang istimewa. Karena apapun hal besar yang kita lakukan ataupun yang kita dapatkan seperti gelar, mobil, uang, dan sebagainya akan terasa biasa-biasa saja. Hal serupa juga terjadi saat kita berada di bawah. Alih-alih overthinking ataupun galau dengan beban masalah yang menimpa kita malah bersikap biasa-biasa saja. Namun pertanyaannya, apa yang membedakan Justin dengan pria gila? Kenapa status Justin semakin membaik sedang pria gila sangat buruk? Nah, seni menjadi biasa di sini adalah sebuah seni yang mengelola perasaan kita agar dalam kondisi tertentu kita hanya merasakan sesuatu yang biasa. Jadi walaupun Justin dan pria gila sama-sama mempunyai perasaan biasa-biasa saja, tapi apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berbeda. Saat Justin bekerja keras, dia biasa. Saat dia lelah, dia biasa. Saat gagal pun dia memperbaikinya dengan perasaan yang biasa. Jadi poin pentingnya adalah Justin melakukan hal besar, tapi perasaan ketika dia menjalaninya adalah perasaan biasa. Sehingga ketika dia berada di posisi puncak, dia tidak mendewakan dirinya karena apa yang dilakukan Justin anggap sebagai hal yang biasa. Begitu juga ketika Justin sedang berada di bawah. Alih-alih tertekan dengan masalah yang ia hadapi, Justin malah menganggap bahwa semua masalah besar yang menimpanya adalah hal yang biasa. Jadi apapun hal baik dan buruk yang dialami Justin, dia rasakan dengan perasaan yang biasa. Sampai di sini mungkin terdengar ada yang janggal. Dan mari kita lihat ke kasus pria gila. Saat dia memakai pakaian kotor, dia biasa. Saat dia tidak pernah mandi, dia juga biasa. Saat dia bermalas-malasan setiap hari, dia juga biasa. Kebalikan dari Justin, apapun hal yang membuat pria gila menjadi terlihat buruk, ia rasakan dengan perasaan yang biasa. Bahkan ketika dia mulai gila pun, dia tidak khawatir dan malah menanggapinya dengan biasa. Nah, dari kisah Justin dan pria gila, bisa kita simpulkan bahwa menjadi biasa itu layaknya seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kita dapat mengontrol pikiran kita agar tetap tenang dan tidak tertekan, tapi di sisi yang lain jika kita keterlaluan maka kita bisa seperti psikopat yang tidak memiliki perasaan. Empati kita mati, perasaan bahagia, sedih, marah, senang, semuanya hilang menjadi perasaan biasa. Dan yang menjadi bahaya lagi, saat kita menyakiti orang lain kita tidak memiliki perasaan bersalah. Saat hidup kita berantakan kita tidak merasakan tertekan dan kita akan menganggap semua yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang biasa. Makanya dari hal tersebut kita harus mengerti betul kapan kita sebaiknya menciptakan perasaan biasa ini, supaya perasaan yang kita miliki itu tetap hidup dan berfungsi, supaya kita bisa merasakan kebahagiaan ketika bersama orang yang kita sayang, supaya kita merasakan perasaan bersalah ketika menyakiti orang lain, dan supaya kita dapat merasakan perasaan-perasaan yang lain. Memang ada kalanya kita butuh perasaan biasa seperti yang dialami Justin. Kita bisa menggunakannya untuk mengontrol perasaan kita agar tidak melewati batas, agar ketika kita bahagia kita tidak merasakan kebahagiaan yang di luar batas, agar ketika kita sedih kita juga masih bisa mengelola kesedihan tersebut. Jadi intinya agar hidup ini berjalan lebih mudah, bersikaplah biasa-biasa saja. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Saya Bagas, terima kasih. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking